Ini adalah kisah nyata, berlatar dari Perang Dunia. Diceritakan bahwa Dosmet kecil sangat dekat dengan kakaknya yang bernama Hal. Mereka berdua sering bermain dan berpetualang di hutan dekat rumah mereka. Ayah Dosmet adalah seorang mantan tentara yang ikut berperang di Perang Dunia I. Namun, setelah Perang Dunia I terjadi, ayah Dosmet selamat dan semua teman-temannya tewas. Hanya dia yang selamat. Setelah kejadian itu, ayah Dosmet sangat depresi dan akhirnya menjadi pemabuk berat, serta dia menjadi orang yang sangat pemarah. Singkat cerita, Dosmet kecil yang sedang berkelahi dengan Hal tanpa sengaja melemparkan batu ke arah kakaknya, sehingga membuat Hal hampir tewas. Kejadian ini membuat Dosmet sangat syok dan merasa bersalah. Setelah kejadian itu, Dosmet kecil melihat gambar di dinding rumahnya yang memperingatkan tentang 7 dosa besar manusia. Salah satunya adalah dosa membunuh. Setelah kejadian itu, Dosmet kecil merasa mendapatkan teguran spiritual yang mendalam. Untungnya, Hal selamat dari insiden itu. Setelah semuanya berlalu, Dosmet tumbuh menjadi pria dewasa yang sangat taat kepada agamanya. Ia bekerja membantu di gereja dan memegang teguh semua perintah agamanya, termasuk larangan membunuh. Lalu di suatu ketika terjadilah kecelakaan di depan gereja dan Dosmet langsung berlari keluar untuk membantu korban. Dosmet berhasil menghentikan aliran darah korban dengan mengikatnya menggunakan sabuk celananya. Setelah korban dibawa ke rumah sakit, seorang dokter mengucapkan kalimat yang sangat berarti bagi Dosmet. Katanya, "Terima kasih, kamu telah menyelamatkan nyawa." Di sini, Dosmet merasa sangat terharu karena dia hampir membunuh kakaknya. Kini ia justru bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, setelah kejadian itu, suatu hari Dosmet sedang bekerja di gereja. Ia bertemu dengan seorang suster yang sangat cantik. Dosmet jatuh cinta kepadanya dan mereka mulai dekat. Dia sering belajar tentang anatomi tubuh dari pacarnya dan semakin memahami ilmu kedokteran. Hingga suatu saat sedang sarapan dengan keluarganya, Hal keluar dengan pakaian militer yang sangat rapi dan memberitahu bahwa dia akan pergi untuk mengabdi di Perang Dunia Kedua. Keluarganya terkejut, terutama ayahnya yang sangat trauma dengan perang. Desmond memutuskan untuk mengikuti jejak Hal dan mendaftar sebagai tentara medis. Meski ia tahu betul bahwa ia tidak akan pernah memegang senjata karena agamanya melarangnya untuk membunuh. Sebelum berangkat, Desmond melamar pacarnya, dan saat perpisahan, pacarnya memberikan sebuah Alkitab beserta fotonya agar Desmond selalu ingat pada agamanya dan dirinya yang menunggunya di rumah. Desmond menjalani latihan militer dan berkenalan dengan rekan-rekan satu timnya. Meskipun ia kesulitan dalam beberapa hal, seperti saat latihan membuat simpul tali dan banyak diremehkan oleh rekan-rekannya, Desmond tetap teguh pada pendiriannya. Saat latihan menembak, Desmond menolak untuk memegang senjata karena agamanya. Ia dihadapkan pada komandan yang menganggapnya egois dan memberinya hukuman berat. Teman-temannya bahkan memukulnya karena keengganannya memegang senjata. Meski begitu, Desmond tetap bertahan pada prinsipnya dan menolak untuk menyerah. Ia akhirnya dipenjara sementara dengan tuduhan menentang pemerintah. Meski frustasi, Desmond tidak mau melepaskan keyakinannya. Akhirnya dalam sidang militer, tiba-tiba ayah Desmond juga seorang veteran Perang Dunia I datang membawa surat dari Panglima Militer yang menyatakan bahwa keputusan Desmond untuk menjadi tentara medis dan tidak memegang senjata adalah haknya berdasarkan perintah agamanya yang dilindungi oleh konstitusi. Setelah itu, Desmond diizinkan untuk melanjutkan pelatihan dan akhirnya berangkat ke medan perang. Di medan perang, Desmond bertugas sebagai tenaga medis di garis terdepan. Meskipun tidak memegang senjata, ia tetap berani menyelamatkan nyawa rekan-rekannya yang terluka, bahkan di tengah pertempuran yang sangat mengerikan. Di medan perang, Desmond tidak hanya menolong teman-temannya, tetapi juga tentara musuh yang terluka. Wow, luar biasa Desmond.
Saat malam tiba, meskipun semua tentara mundur, Desmond tetap kembali ke garis depan untuk membantu sebanyak mungkin tentara yang sedang terluka. Bahkan, ia kembali ke medan pertempuran meskipun sudah sangat lelah dan terancam nyawanya. Desmond menunjukkan keberanian luar biasa dengan terus menolong rekan-rekannya tanpa menghiraukan bahaya. Dalam situasi yang sangat sulit, Desmond terus bekerja keras untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Pada akhirnya, Desmond berhasil menyelamatkan banyak tentara, termasuk rekan-rekannya yang dulu meremehkannya. Semua tentara yang selamat sangat menghargai perjuangannya dan menganggap Desmond sebagai pahlawan. Sang komandan pun akhirnya menyadari kesalahannya, bahwa Desmond bukanlah penentang perang, melainkan seorang pahlawan sejati yang mengutamakan nyawa manusia, bahkan di tengah perang yang brutal sekalipun. Film ini mengajarkan banyak pelajaran tentang keberanian, ketulusan, keyakinan, dan pengorbanan. Sebuah film yang sangat inspiratif dan menyentuh hati dan menjadi semangat untuk menggapai sesuatu yang kita rasa tidak mungkin. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk menonton filmnya dan ambil makna yang bisa kalian petik dari kisah Dos Med Dos. Terima kasih yang telah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share, serta tinggalkan komentar Anda.